Kita semua sebagai umat manusia pernah mengalami yang namanya rasa khawatir. Ketika kita makan, terkadang kita ada rasa khawatir. Mungkin khawatir, aduh kalau kita makan ini saya kolesterol. Aduh kalau saya makan ini nanti saya asam urat. Aduh kalau saya makan ini saya darah tinggi. Nah, itu rasa khawatir ya. Atau ketika kita sakit, aduh saya ini penyakitku kok nggak sembuh-sembuh. Sudah lama kok nggak hilang-hilang lah. Akhirnya rasa khawatir itu mulai bertengger di otak. Tetapi saudara, Alkitab mengingatkan kita. Dia katakan begini, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Dia yang memelihara kamu. Nah, saudara, kalau kita sudah menyerahkan semua masalah kita kepada Tuhan, jangan lagi pikir-pikir, jangan lagi kita ingat-ingat. Sebab kalau kita masih pikir-pikir, masih ingat-ingat, Tuhan bilang gini, kamu aja yang pikir. Artinya kalau sudah serahkan, lepas, jangan lagi ingat-ingat. Tuhan itu maha tahu, Dia maha pendengar. Saya kasih contoh, kalau Bapak Ibu Saudara mau pergi ke lahan, kita bawa beban berat, sudah naik di mobil, seharusnya kan beban itu kita letakkan di mobil. Tapi sudah naik di mobil kita masih pikul-pikul. Kira-kira berat nggak Bu? Berat, seharusnya supaya nggak berat apa Bu? Taruh di mobil, sudah di mobil, kan gitu. Sudah naik mobil, masih kita pikul-pikul. Capek dia tuh ini. Taruh aja di mobil biar kita ringan. Nah demikian juga Tuhan. Kalau kita sudah serahkan kepada Tuhan, jangan lagi pikir-pikir. Tambah beban, tambah sakit tuh otak. Ya kan? Saudara, saya berkata begini karena saya alami. Saya ini berulang-ulang kali hampir memati. Ya. Saya ini berulang-ulang kali sakit parah. Tetapi setiap kali saya sakit, tidak pernah aku taruh di otak itu penyakit. Pokoknya saya percaya aja saya sehat. Walaupun mungkin penyakit itu masih ada, tapi saya percaya saya sehat. Karena hidup dan matiku itu di dalam tangan Tuhan. Kalau memang Tuhan bilang sudah waktunya aku panggil kamu, ya besok pun saya akan pulang. Kalau memang Tuhan akan panggil. Ada satu bapak saudara bercerita sama saya, Ibu Pendeta, saya ini sebenarnya sudah mau mati. Kenapa Pak? Kemarin kan saya ke lahan Bu, lagi nebang kayu. Tiba-tiba kayu itu tertimpa saya. Bayangkan Bu, udah tertimpa. Tapi untung aja ada orang tolong saya kasih keluar kayu itu. Tapi namanya belum ajalnya saya mau pulang, tetap aja saya akan selamat. Saudara, kayak Ahok bilang begini. Mereka tanya Ahok, kamu itu gak takut bolak-balik naik pesawat kah? Terus apa kata Ahok? Namanya itu belum ajal saya. Meskipun pesawat itu jatuh, kalau memang belum ajal saya, tetap saya selamat. Kalau memang belum ajal kita. Tapi kalau sudah ajal kita saudara, kita mau sembunyi dimanapun, namanya sudah ajal, tetap kita akan pulang. Seperti ada satu bapak. Ini bapak ini setiap malam dia seringkali melihat malaikat maut mau jemput dia. Terus dia bilang begini, Tuhan kan suruh saya pergi ke pasar. Saya pikir ketika saya melihat malaikat maut cuma di rumah ini aja. Ternyata saya pergi ke pasar, malaikat maut itu ada juga. Dia langsung panggil-panggil saya begini. Hei, sini kamu. Akhirnya saking saya ketakutan, saya lari. Dia bilang, Tuhan tolong saya Tuhan. Pinjamkan saya kuda. Saya mau pergi lari kemana yang malaikat ini gak bisa kejar saya. Nah, pergilah dia ke satu tempat. Contohlah Andalas. Pergi dia ke Andalas. Ternyata sampai di Andalas, DP nyawa dijemput di Andalas. Karena malaikat tanya begini, kenapa kamu tadi lari? Aku mau kasih tahu kamu bahwa hari ini Tuhan akan jemput nyawa kamu di Andalas. Padahal kan dia waktu itu ada di pasar. Walaupun kita lari sampai ke ujung dunia, namanya kalau kita ajal sudah tiba, tetap kita akan pulang. Amin. Nah jadi seperti itu saudara, makanya karena Tuhan yang memelihara hidup kita, serahkanlah setiap beban kita kepada Tuhan. Jangan pernah kita menyerahkan beban kita kepada manusia. Karena manusia itu belum tentu bisa menolong kita. Ya, namanya masih manusia. Lebih baik tempat yang paling nyaman untuk kita menyerahkan rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas, itu hanya di dalam tangan Tuhan. Karena Dia sumber jawaban dalam hidup kita. Amin.